Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas evidence based medicine di bidang wasir atau ambeien ya. Sehingga nanti kita tahu apakah tindakan-tindakan atau pengobatan di bidang wasir itu yang ada buktinya itu yang mana ya. Kan kita tahu nih banyak obat, banyak cara katanya sih untuk menyembuhkan basir atau ambeien. Banyak tindakan juga yang dilakukan dokter, bahkan katanya untuk menyembuhkan basir. Tetapi di serial ini saya akan menunjukkan yang mana sih yang ada bukti penelitiannya dan betul-betul ada buktinya. Sehingga kita mempercayai, sekali lagi saya ingin supaya masyarakat mempercayai bukti-bukti di bidang medis sesudah diteliti. Itu yang disebut evidence based medicine atau kedokteran berdasarkan bukti. Bukti apa? Penelitian yang baik. Nah, saya nanti akan jelaskan. Kan di medsos kan heboh itu. Wah, kalau nggak ada buktinya ya nggak boleh lah. Kalau yang namanya kedokteran berupa pengobatan, kebijaksanaan di bidang kesehatan, tindakan-tindakan untuk pasien itu kan untuk keselamatan pasien, maka harus didasarkan pada bukti penelitiannya, dan penelitiannya itu harus penelitian yang baik kualitasnya. Nah, nanti kita akan belajar di bidang wasir ya atau ambeien yang mana sih, tetapi secara umum saya akan jelaskan begini. Yang namanya evidence based medicine atau kedokteran berdasarkan bukti ya. Kalau nggak ada bukti itu namanya bukan kedokteran ya. Dibentuk dari mana? Bukti itu disusun dari mana ya? Bukti itu disusun dari mana gitu ya? Itu yang harus kita harus tahu ya. Kita harus tahu bahwa bukti-bukti penelitian itu disusun dari mana. Ya, kita yang perlu tahu yang namanya piramid penelitian untuk menyusun bukti-buktinya atau menemukan bukti-bukti penelitian itu. Ya, yang pertama itu piramid itu yang paling basic adalah namanya expert opinion. Siapapun dia, kalau dia mengaku ahli kemudian berpendapat tapi tidak meneliti, itu paling rendah ya. Kita tahu nanti akhirnya dari penelitian itu disimpulkan buktinya kualitasnya sangat rendah, menengah atau tinggi kualitasnya. Nah, expert opinion itu tergolong sangat rendah buktinya ya, very low quality evidence atau buktinya sangat rendah karena dia ada di dasar piramid penelitian yang ingin membuktikan bahwa tindakan atau kebijaksanaan itu bermanfaat bagi kemanusiaan ya, bagi kesembuhan misalnya ya. Yang pertama yang paling dasar itu expert opinion. Siapapun dia, mau dokter, mau siapa saja lah, kalau dia hanya memberikan opini tanpa meneliti, itu nilainya sangat rendah ya. Yang kedua, case report, di atasnya laporan kasus saja. Wah, ada dilakukan ini, sepertinya ini dilaporkan, itu juga rendah. Atau case series ya, saya berharap hanya tahu saja ya, nggak perlu pusing-pusing memikirkan. Cuma saya hanya ingin narasinya ini kita sampai ya. Maksudnya intinya itu sampai ya. Expert opinion, di atasnya case report atau case series ya, di atasnya case control study ya, di atasnya cohort study, di atasnya lagi randomized control trial ya. Kemudian ada yang namanya critical appraise topic, di atasnya lagi ada systemic review, di atasnya lagi ada meta analisis. Jadi itu suatu piramida, suatu frame piramida untuk menyusun bukti-bukti di bidang medis. Jelas ya? Nanti kita akan lihat
bahwa yang nilai paling tinggi high quality evidence adalah randomized control trial yang sudah dilakukan systemic review atau meta analysis. Kalau hanya expert opinion, hanya case series atau case report, case control study atau cohort study, itu kualitas buktinya sangat rendah dan menengah. Jelas ya? Jadi jangan kita baca suatu publikasi terus kita percaya saja. Kita lihat ini penelitiannya jenis yang mana. Di dalam membangun bukti itu dia masuk low, very low, moderate, high quality evidence atau enggak. Ya, jangan percaya begitu saja. Maka mengapa saya membuat channel YouTube Tanya Dokter Paran? Ini sebelumnya adalah jurnal reading dan menarasikan bukti-bukti penelitian seperti ini. Ya, saya tidak ngomong atas dasar expert opini saya, walaupun saya seorang ahli bedah yang sudah 23 tahun, tapi itu nggak ada nilainya. Yang ada nilainya adalah saya menarasikan hasil-hasil penelitian yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti. Oh, ini toh kalau untuk basir yang baik harus begini, harus begini, harus begini. Dan saya juga sekaligus ingin supaya teman-teman sejawat saya bekerja berdasarkan bukti-bukti penelitian, ya. Jadi saya berharap silahkan ikuti terus channel YouTube Tanya Dokter Paran, ya. Saya akan menarasikan, mengedukasi penelitian-penelitian yang menyusun bukti-buktinya. Jelas ya, tidak asal ngomong ya. Ini yang part 1, nanti part 2 saya akan jelaskan lagi kelanjutannya dari part 1 ini.